Ada 7 tingkatan. Satu yang disebut ghorizah, yang kedua akal, yang ketiga dhamir, yang keempat qalbun, yang kelima fuad, yang keenam sir, yang ketujuh sirrul asrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa Allah kamadlu bi'adini mahabbataka wa ma'rifataka. Syamar sahibul wafadajul arifin al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis zikir yang saya muliakan, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan amaliyah malam Jumat. Terima kasih. Amaliyah malam Jumat yaitu Manaqib Sultanul Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, dan manaqib Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin qaddasallahu, guru mursyid kita semua. Kemarin malam Rebo pengajian libur, malam Kamis juga ada yang ngisi semalam malam Kamis, Padul? Ada yang ngisi cuma mata Padul. Itu mah nggak ada namanya. Itu nggak ada berarti. Kalau sholat maghrib, sholat isya mah amaliyah itu mah nggak usah diomongin. Ya, maksudnya pengisian acara setiap malamnya. Malam Rebo kan kita ngaji Bidatus Salikin, malam Kamis kita marhaba, padahal mumpung lagi bulan Maulud marhaba terus. Wah, biar 2 orang juga nggak masalah, hajar terus pokoknya mumpung bulan Maulud. Apalagi hari ini pas tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jadi lahirnya Kanjeng Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan pengajian yang kemarin, kita masih membahas seputar latifah. Ini saya sedikit akan mengupas masalah hal itu juga. Ada 7 tingkatan. Satu yang disebut ghorizah, yang kedua akal, yang ketiga dhamir, yang keempat qalbun, yang kelima fuad, yang keenam sir, yang ketujuh sirrul asrar. Ya, potensi yang ada di dalam diri kita, dan Allah berikan itu semua. Kalau sirul asrar, top secret, itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tingkatan sir saja itu sudah rahasia. Jangankan manusia, jin, malaikat, setan sekalipun tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu. Jadi hanya kita dengan Allah yang tahu. Apalagi sirrul asrar. Sirrul asrar hanya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Sir saja kan kita suka menyebut zikir khafi, zikir sir ini. Zikir itu ibadah siri, ibadah rahasia yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Itu tingkatan-tingkatan yang ada, potensi yang ada di dalam diri setiap manusia. Yang pertama yang disebut namanya gharizah. Seperti bayi. Bayi kalau lapar pasti nangis. Jadi lebih kepada insting. Kalau tidak tenang juga nangis. Jadi insting. Baru insting saja. Ayah kamari kan karak tingkatan gharizah. Lapar jadi marah, lapar jadi ente tenang, berarti kos orok gitu, ngamuk gitu ya. Iya kan? Berarti baru tingkatan gharizah. Yang kedua yaitu akal. Jadi seseorang yang sudah kategorinya akal, dia mengenal siapa orang tuanya, siapa kerabatnya, siapa temannya, siapa yang jadi pejabat, siapa yang jadi ketua PAC Gunung Kencana, siapa yang jadi ketua Majelis Zikir Abangku 37, dia sudah tahu. Udah paham, sudah tahu semua. Dia sudah tahu si Anwar kelaparan. Tahu dia lapar. Berhubung domirnya belum terbuka, jadi tidak peduli. Ndek lapar, ndek non, terserah bodoh amat. Masih belum punya kepedulian terhadap sesamanya, berarti domirnya belum terbuka. Aide nubloon bintalal mah. Orang mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, malah dia yang meringis-ringis. Itu orang yang dengki. Berarti itu pengikutnya setan. Betul punya kenikmatan, orang mau diketemukan jodohnya, bahkan sudah datang jalan mertuanya, si Musa malah ngiri. Itu berarti pengikut setan. Orang yang senang dia, si Musa malah meringis. Gimana sih? Si Anwar beli mobil si Piki, paling juga 3 bulan, 4 bulan diambil bank lagi, jebleen. Waktu itu bersyukur temen lu beli mobil, wah, gue bisa numpang, kapan-kapan gue bisa pinjem. Ima apaan ngiri? Nganan, jangan ngiri aja lu, Pik.
Ambil manfaatnya, bukan seperti itu. Yang ketiga, tahapan yang ketiga namanya dhamir. Kalau tahapan yang ketiga sudah masuk dhamir, sudah terbuka dhamirnya, dia akan peduli. Contoh tadi si Anwar kelaparan, ya, dia peduli dengan si Anwar, bawa makanan karena ada yang kelaparan. Intinya apa? Pokoknya peduli kepada sesamanya. Tuh, itu dhamir. Naik lagi apa? Qalbun. Di atas qalbun apa? Ada yang disebut namanya fuad. Kalau sudah tingkatan namanya fuad, si Piki lihat cewek tidak akan salah memilih, karena sudah tingkatan fuad. Sudah tidak ada yang namanya tebak-tebakan, pasti benar tebakannya. Kiri kanan. Nah, udah enggak itu lagi kalau sudah masuk dalam tingkatan fuad. Ya, sudah masuk dalam tingkatan makom fuad saja sudah seperti itu. Di atas fuad ada yang disebut namanya basirah. Basirah itu lebih kepada dia bisa melihat sesuatu dengan secara transparan dan transandental. Itu basirah. Contoh apa? Si Musa berguru atau belajar di majelis zikir Abahku 37. Kebetulan yang menjadi gurunya yaitu ketua majelis Panggus Herudin. 20 tahun si Musa belajar. Kata Panggus, udah habis semua ilmu gua katanya. Si Musa karena sudah belajar 20 tahun dan masih haus ingin belajar lagi, ceritanya akhirnya Panggusnya nyerah, udah lu ke pulau seberang saja. Kemana? Tuh ke Pak Kiai tuh Dul Afif. Ceritanya akhirnya karena sudah habis ilmu dari Panggus, ilmu aing biak kabeh si ketrukeun kabeh sakit gitu doang. Si Musa haus kene hayang belajar kene. Ternyata dirujukeun ka imah Hadratus Syekh Dul Afif Al-Pati Al-Jawi mah luas tuh nanti Al-Pati ceritanya. Jadi akhirnya dirujuklah oleh Panggus, guru pertamanya Pak Musa, ke rumah Syekh Dul Afif. Ceritanya datang ke sono di pondok Syekh Dul Afif, sehabis sholat zikir, sehabis zikir geus caricing be pada diem sampai asar, sholat asar. Setelah asar habis zikir diem lagi. Kata si Musa, gua kesini kan mau belajar ngaji, kapan ngajinya ini? Pada diem-diem melulu katanya. Akhirnya
sudah dapat beberapa hari, si Musa kecil itu, waktu itu masih kecil ya, masih muda, ngomonglah sama gurunya Syekhul Afif. Ditanya, Tuan Syekh, ini kapan ngajinya ini? Sudah hampir seminggu di sini, kok nggak ngaji-ngaji katanya. Kata Masdul Afif, kata Syekhul Afif gitu, sorry ya. Kata Syekhul Afif, tadi sehabis ngaji zuhur ngebahas masalah ilmu fikih. Habis asar tadi ngaji ilmu tasawuf. Coba tanya ke teman kamu. Tuh ada si Anwar, ada si Piki, ada si Andre, coba. Tadi ngebahas ngaji apa? Ngebahas bab masalah apa? Disebutinlah sama mereka. Si Musa kan kaget bengong. Kalau begitu berarti belum makom ke situ gua. Itulah makom yang disebut namanya basirah. Jadi ngaji pun sudah tanpa mengeluarkan kata-kata lagi. Saya ingat kejadian guru mursyid kita, ya, Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Pada waktu dikunjungi oleh Syekh Adil Al-Haqqani, yang dari Siprus itu, Turki, didampingi menantunya Syekh Syam Al-Qabbani yang tinggal di Amerika. Pada waktu tahun 98, pas 99-98, datang ke sono berhadapan dengan Abah. Mereka tidak ada percakapan secara lisan, secara zohir. Lamun bahasa orang mardeng dari cingwe. Yang ono tunduk, yang ini tunduk. Ternyata mereka komunikasinya seperti itu. Tadi yang sudah baru makom basiroh saja sudah seperti itu. Ngajinya sudah tidak begini lagi, sudah tidak mengeluarkan kata-kata ini lagi, tapi dari hati ke hati. Ya, guru kita pernah bicara ngobrol seperti itu. Taunya apa? Taunya dari ceramahnya Syekh Adil Al-Haqqani itu. Dia seorang mursyid Naqsyabandiyah Haqqaniyah Al-Haqqaniyah dari Turki. Dia bicara kepada di Suryalaya, kepada ikhwan Suryalaya, dibicara bahwa tadi dia ngobrol dengan Abah nih, yang ada apa namanya, yang saya tangkap dari bahasa Abah itu, bahasa kolbunya ditangkap sama dia, diceritakan semua sama Syekh Adil Al-Haqqani. Coba bisa seperti itu sudah masuk dalam kategori makom basirah. Tapi ingat, makom basirah ini masih bisa dicuri oleh setan, masih bisa didengar oleh setan. Lamun cak ima bahasa handphone apa tuh namanya tuh, dihack ya, masih bisa dihack itu basiroh. Bahasanya sudah seperti itu, sudah tidak ngomong lagi, ya, tidak melalui lisan lagi. Tina bagi ngeskos gitu orang. Itu tingkatan basirah. Jadi lamun iya jangan aneh ya, orang pada kumpul pada diam saja, jangan aneh. Nyokot bisa ngomong apa, nyokot nggak rantuk.
Tapi bisa sih sekarang mah. Iya, kenapa? Kadang-kadang pakai pegang handphone kan, nggak pada ngomong, diem aja, muter begitu, karumpul. Tapi cari cing mah silakan handphone. Kadang ngomong yang melalui WA dibalas ke WA. Ya, jadi hampir mirip seperti itu kejadiannya. Tapi yang namanya basirah itu biarpun sudah begitu luar biasanya, tetap bisa, kalau dihitung bahasanya dihack itu ya, dicuri ya, bisa nyuri dengar. Makanya masih tingkatan basirah, biarpun luar biasa hebatnya seperti itu, masih bisa ada peluang untuk dicuri. Nah, kalau tingkatan sir ini sudah tidak bisa dicuri, sudah tidak bisa didengar, sudah tidak bisa dihacker, itu bisa. Kenapa? Ada rahasia, di atas rahasia, hanya Allah saja yang tahu. Dulu sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, ya, setiap perintah atau ucapan dari langit, dari atas, dari Allah itu terhadap malaikat-malaikatnya suka dicuri dengar oleh setan, oleh iblis. Kalau banu kos gitu tuh. Jadi kalau kita bicara sir ini, ada kejadian yang menggemparkan isi alam dunia ini pada waktu Adam Allah ciptakan, malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, gempar. Semua makhluk yang ada yang Allah ciptakan pada waktu itu gempar, heboh. Ada makhluk yang baru dibikin, kita makhluk yang sudah jutaan tahun, ribuan tahun sudah diciptakan oleh Allah, kita sujud baru kepada anak baru kemarin. Gempar semua. Jangankan iblis, malaikat pun tidak menerima kepada Adam, anak kemarin sore, anak bau kencur, menurut pandangan mereka. Karena tadi itu tidak tahu apa yang ada di dalam diri Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Itulah yang disebut namanya sir, rahasianya belum tahu. Jadi wajar mereka, makhluk-makhluk Allah yang lain itu tidak terima, ya, disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Makanya hati-hati ya, di sini ada bentuk penyakit yang disebut namanya kesombongan. Orang sombong itu orang yang tidak pernah mau menerima kelebihan orang lain. Dan orang sombong itu terlihat gobloknya, terlihat bloon, orang sombong. Pada waktu iblis diusir oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, orang sombong mas satu, oke. Bahasa kasar na iblis ngomong kayak itu. Oke, gua diusir, tapi saya minta syarat ini. Itu cak iblis ini. Syaratnya minta umur panjang ke Allah. Eta geus diusir, geus ngeyel kos itu bae, tetap baik ngaikeun penawaran baik. Kosi piki kos itu sombong bae. Geus mah geus ieu mungkir baik, tetap baik minta penawaran. Diusir ke dunia ke Allah, oke, saya diusir oleh engkau ya Allah,
Tapi satu, saya minta diberikan umur panjang. Oke? Ya Allah, gua kabulkan loh. Udah sana, pergi. Gak bisa. Satu lagi. Waduh, tuh pas itu dah. Ciri orang sombong. Naon deui jadi sih hayang naon deui? Minta diberi SK untuk menggoda keturunan Adam sampai ila yaumil qiyamah. Cak Allah, oke. Siap cak iblis. Tuh. Jadi wajar sekali kalau iblis selalu menggoda kita terus menerus. Kenapa? Karena nyenawang diseboga surat izin menggoda. SK-na ge aya surat kerjana. Buka tuh coba di Quran SK-na. Aya SK-na. Ulah macem-macem. Nya namanya sebuah surat kerja diberi SK ku Allah. Diberi SIM kebebasan untuk menggoda semua Bani Adam. Tak jelema ciri jelema sombong amat sih lu. Ya, itulah orang sombong dah. Kenapa sombong? Karena iblis tidak tahu apa yang ada di dalam diri Nabi Adam. Itu masalah sir tadi. Kayak kata Allah kan, Faiza sawaituhu, terus wa khiftun min ruhihi. Apabila sudah sempurna bentuknya, aku tiupkan min ruhihi, dari ruhku. Nah, iblis dan malaikat pada waktu itu tidak tahu rahasia yang ada di dalam manusia. Padahal hari itu oke, minta dilombakan jenenge. Lamun caki diadakan lomba cerdas cermat antara malaikat, iblis dan Adam. Diadu kecerdasannya. Ya, jadi diadu kecerdasannya. Setelah selesai adu cerdas cermat, ternyata Nabi Adam lebih unggul dan tahu semuanya. Itulah yang disebut namanya sir. Yang terakhir tadi namanya sirrul asrar. Rahasia di atas rahasia. Jadi adanya di dalam kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua kita manusia ini ada potensi tadi. Ya, ingat pertama non tadi? Hah? Nah, yang kedua akal, katilu, domir, kaopat, kolbun, kalima, fuad, kagenap, basirah, katujuh, sir. 8 karak sirrul asrar. Jadi cuma itu 3 sampai 7 sir doang. Sirrul asrar mah geus lain eueuh di urang teh mah. Eta mah di diri Kanjeng Nabi urang doang. Ya, urang mah sampai 7 tadi teh ya. Jadi lamun cenah jelema karakuga kesadaran hayang dahar doang, berarti masih tingkatan eta, berarti kategorina non kos model
hayawan. Iya kan? Namun cadahar rungsing. Namun geus dahar cicing juga enak. Ya kan? Ayo bahasa Al-Quran kan fahwal kal an'am fahuwa adallu, jadi seperti binatang fahuwa adallu, bahkan bisa menyesatkan. Tadi nu kadua akal, jelema nu berakal karak nyaho ieu si piki gawe sampai korician buka bebene, tah berarti karak berakal. Si Anwar geus boga pamajikan gawena di curug, karak berakal eta tah. Terus oh si Musa ketua PAC Gunung Genjana, pejabatnya di ormas, berarti karak berakal. Tapi lamun cenah geus katilu teu meunang jelema nuker kasusahan atul hayang nolongan bae, eta berarti geus kabuga naon disebut yang namanya dhamir. Di dalam dirinya ada yang disebut namanya dhamir, yaitu peduli dengan sesama. Tanggeus tingkatan gitu bae geus luar biasa. Aya ia bisa tingkatan disebut ngaranna fuad. Jan basiroh lah kategorinya, misalkan fuad bae. Ya. Nele ada seorang wanita cantik neleukeun bae ka aing misalkan. Ciri eta berarti jana bogoheun tak ka saya. Gitu. Kalau nggak si Piki lain gitu neleukeun ternyata apa? Dilaheun. Ya, itu bedanya Piki ya.